Pindah agama itu kebebasan manusia. Jadi mau pindah ke mana itu bebas. Itu adalah secara human, secara kemanusiaan, tiap orang punya kebebasan. Itu hak asasi manusia yang paling esensial. Jadi kalau ada orang apa tuh membatasi, Silakan. boleh. Misalnya kalau ada orang Kristen pindah ke agama yang lain, itu hak dia. Kita nggak boleh punya hak untuk membatasi dia punya kebebasan. Itu kebebasan yang paling esensial sebagai manusia. Karena Tuhan memberikan kita itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang non-Kristen, unbeliever, tadinya nggak percaya Kristus, lalu mau ke Kristen. Sebenarnya kata kuncinya adalah apakah kepindahan itu motivasinya apa? Macam-macam kan? Macam-macam motivasinya. Tapi apakah yang mau percaya kepada Kristus itu menyadari panggilan Tuhan? Calling. Dipanggil Tuhan nggak untuk percaya sama Kristus? Yang kedua, benar-benar menyadari, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa saya orang berdosa, saya butuh keselamatan, dan anugerah Tuhan nyata atas saya. Itu namanya ada konversi. Sebelum konversi, maka ketika saya dipanggil dan terima dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, maka saya mendapatkan yang namanya kelahiran baru. Nah, kalau sudah begitu mengerti, baru kemudian saya mengalami satu momen ini, panggilan, kelahiran baru oleh Roh Kudus, kemudian konversi, pengakuan iman, pengertian pertobatan, menyesali dosa, dan sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penebus satu-satunya yang telah mati menebus saya dan yang telah bangkit memberikan hidup jaminan dan pekerjaan Roh Kudus dalam hati saya. Lalu saya dengan sadar mengerti bahwa saya dibenarkan karena anugerah dan saya diadopsi menjadi anak Allah. Dan di saat itulah yang disebut orang itu pindah dari keyakinan lama menjadi orang yang disebut ciptaan baru. Nah, pengalaman seperti itu mesti ada dulu. Kalau hanya pindah secara institusional, secara kemanusiaan, secara administrasi, itu belum berarti seseorang itu sungguh percaya kepada Kristus. Jadi ada orang yang pindah secara institusional, secara administrasi, secara kemanusiaan. Secara institusional, ya dia akan mendaftarkan diri ke dalam satu gereja. Lalu secara administrasi dia akan berani mengikuti religiusitas yang ada, entah dibaptis, entah dia ikut perjamuan nantinya, dan seterusnya. Secara kemanusiaan itu hak orang, itu mau pindah ke agama mana, karena itu esensi dari kemanusiaan. Tetapi itu tidak menjamin bahwa orang itu pengikut Kristus. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, dan kita dengan sungguh-sungguh meyakini itu, oleh karena Allah memanggil, kita meyakini itu dengan iman yang dianugerahkan Tuhan, dengan kekuatan dari Roh Kudus, maka kita mengalami hidup yang baru, new creation, new life, new direction. Hidup saya diperbaharui. Nah, setelah kita mengalami itu secara pribadi, secara personal, maka saya sendiri dengan keinginan sendiri, berdasarkan kekuatan dari Allah itu, datanglah ke tempat di mana ada institusionalnya, ada administrasinya. Untuk apa? Untuk bergabung dengan orang-orang percaya yang lain. Lalu kemudian ditanyakan tentang apakah kamu sungguh percaya, nanti KTP-nya itu administrasi, KTP dan sebagainya. Tapi yang paling esensial, apakah orang itu sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus? Persoalannya ada banyak orang yang tidak pindah agama pun, tapi tetap di dalam naungan agama Kristen, tapi belum kelahiran kembali, belum mengalami kelahiran baru. Agamanya KTP Kristen, institusial gerejanya sudah jelas, administrasinya ada, ritual keagamannya ikut, religiusitas aktivitasnya rajin. Tapi kalau ditanya, apakah kamu yakin sungguh-sungguh kepada Kristus? Dia bilang, nggak tahu, nggak ngerti. Nah, itu perlu dilayani lagi, perlu diyakinkan lagi. Seperti itu, sederhananya seperti itu, sehingga soal pindah, memindah, soal ritual dan religiusitas itu penting, tetapi bukan esensial yang paling utama. Jadi kalau mau mencintai Tuhan Yesus, sudah sungguh-sungguh, ya silakan. Silakan untuk bisa memberikan pengertian-pengertian yang baik. Jadi saudara yang bertanya tadi, tanya kepada pendeta atau orang yang terdekat, lalu nyatakan dengan iman. Biasanya nanti ada pelatihan dulu, ada katekisasi dulu, ada pengajaran dulu, ada pengertian-pengertian, baru kemudian langkah berikutnya adalah dibaptis. Di depan banyak orang menjadi saksi, menjadi anggota. Setelah itu, ya tentu beriringan dengan itu administrasi kenegaraannya diubah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau belum dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, jadi ya kalau hanya pindah agama itu hak
administratif atau kemanusiaan. Katakan saja, ngobrol saja sama pencipta langit dan bumi ya. Bilang, Tuhan, aku mau kenalmu. Serius, aku mau ngobrol. Aku mau sungguh-sungguh kenal dirimu. Begitu. Jadi, artinya saudara feel free, ya, rasa bebas bercerita sama Tuhan. Entah ragu menyebut nama dia atau memang sudah berani menyebut nama dia, Bapa atau Allah, Engkau pencipta, entah siapa yang mungkin saudara mau katakan, sampaikan. Kita nggak tahu cara Tuhan. Ada orang yang dipanggil. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 1990. Waktu itu saya sudah tingkat 4 ya, sudah mau selesai saya studi S1 saya. Ya, tahun 1990 saya sudah selesai studi S1, sudah mau hampir selesai tahun 1990, saya percaya sama Kristus. Sebelumnya nggak percaya. Saya nggak melalui KKR, nggak melalui orang datang ke saya, ayo mau nggak ini baca, enggak. Saya didatangi, bukan, saya dengan satu kesadaran Tuhan menegur saya atas dosa-dosa saya. Lalu saya minta ampun sama Tuhan dan terima Tuhan Yesus. Dengan mulut saya mengaku. Mulai saat itu saya berubah, diubah oleh Tuhan. Pelan-pelan, nggak cepet-cepet, nggak sup begitu, nggak. Pelan sekali sampai hari ini diubah terus. Seperti itu. Jadi orang Kristen itu tidak seperti saya membalikan tangan saya begini. Itu ada proses yang tidak mudah, tapi harus dijalani. Pengertian saya harus mendalam, kehidupan rohani saya dan keseharian saya harus terbukti. Perlahan, kadang jatuh, kadang bangun. Tapi kalau saudara terima Tuhan Yesus, itu anugerah Tuhan. Itu namanya istilah teologinya from grace to grace. Karena anugerah Tuhan yang mendahului respon saya, maka saya dengan anugerah itu percaya kepada penebusan Kristus oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati saya. Sehingga dengan demikian, saudara akan mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki, seperti itu. Tetap semangat, hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi, saya pun jatuh bangun. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kita dipegang. Kita tidak kuat sendirian. Ya, nggak kuat. Tapi ingat ajaran Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa memanusiakan manusia. Ada orang yang berbeda dengan kita. Ada orang yang mungkin tidak sama dengan kita. Tetap kita harus mengasihi. Dan jangan dari mulut kita melecehkan, meremehkan, merendahkan orang lain. Itu penting.